Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software pendukung jaringan wireless. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hardware pendukung jaringan wireless. Yang pertama, komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang dapat digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya, setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada dua kabel yang dikenal dan sering dipakai secara umum dalam jaringan LAN, yaitu koaksial dan twisted pair. Yang kedua, kabel. Koaksial kabel, media ini paling banyak digunakan sebagai media LAN, meskipun lebih mahal dan lebih sukar penggunaannya dibandingkan twisted pair. Kabel ini memiliki bandwidth yang selebar sehingga bisa digunakan untuk komunikasi broadband. Tik koaksial biasanya digunakan untuk kabel backbone pada jaringan instalasi Ethernet antar gedung. Dapat menjangkau jarak 500 bahkan sampai 2500 meter. Pada masing-masing kabel berisikan 8 buah kabel kecil dengan warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan warna pada kabel bertujuan untuk mempermudah dalam memasukkannya pada konektor RJ45. Yang ketiga, hub atau switch. Hub berfungsi untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah kelompok jaringan. Mungkin, bila kita hanya akan menghubungkan dua buah PC, kita hanya akan memerlukan kabel UTP dengan crimping dengan metode cross cable. Switch merupakan pengembangan dari konsep bridge. Ada dua arsitektur dasar yang digunakan pada switch, yaitu cut-through dan store and forward. Switch cut-through mempunyai kelebihan di sisi kecepatan karena ketika sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Sedangkan switch store and forward merupakan kebalikannya. Yang keempat, router. Router memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan yang lain yang mungkin memiliki banyak jalur di antara keduanya dan dapat juga digunakan untuk menghubungkan sejumlah LAN atau local area network. Router menjalankan fungsi yang sama seperti sebuah bridge, tapi dilakukannya pengertian yang lebih baik. Yang kelima, repeater. Repeater berfungsi untuk penguat sinyal dari kabel, misalnya pada sebuah jaringan LAN dengan topologi start yang menggunakan kabel UTP, juga berfungsi memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya. Dua sub yang dilewatkan pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan repeater, juga berfungsi sebagai memperbesar batasan panjang satu segmen. Yang keenam, NIC atau disebut Network Interface Card. NIC adalah kartu jaringan atau disebut juga LAN card berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada komputer yang akan digunakan ke suatu jaringan. Jaringan ini tidak terbatas pada LAN saja, biasanya juga workgroup. Sesuai perkembangannya teknologi khususnya jaringan, saat ini banyak jenis dan merek kartu jaringan. Yang ketujuh, bridge. Bridge biasanya disebut sebagai sebuah repeater mengcopy atau mengulang paket dari satu segmen jaringan ke jaringan yang lainnya. Kompleksitas dari sebuah bridge dan fungsi pasti bergantung pada perbedaan antara segmen jaringan yang terkoneksi. Yang ke-8, modem. Modem ini digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita, manusia, ataupun sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software pendukung jaringan wireless. Yang pertama, Wireless Wizard. Meningkatkan keandalan dan penggunaan dari setiap Wi-Fi, VMAX, LTE, 3G atau jaringan data nirkabel. Yang kedua, AC Wi-Fi Radar. Untuk menemukan dan terhubung untuk membuka jalur akses nirkabel dengan menggunakan mouse klik tunggal. Terhubung ke hotspot gratis tanpa kerumitan. Yang ketiga, Advanced Port Scanner. Dapat memindas port sangat cepat, berisi deskripsi untuk port umum, dan dapat melakukan scan pada rentang port yang telah ditentukan. Yang keempat, AirSnare. Adalah aplikasi Wi-Fi sebesar bagi mereka situasi di mana Anda benar-benar perlu untuk terhubung ke jaringan terbuka. Yang kelima, Wireless Protector Enterprise. Wireless Protector manajemen berbasis Windows dan perangkat lunak keamanannya secara otomatis menonaktifkan Wi-Fi adapter pada komputer yang terhubung ke jaringan LAN perusahaan dan kembali mengaktifkan Wi-Fi ketika kabel LAN diputus dari komputer nirkabel. Perangkat lunak ini bertindak sebagai server untuk semua komputer nirkabel, dilindungi dan perlu diinstal hanya sekali pada platform Windows aktif yang dihubungkan dengan kabel LAN ke jaringan perusahaan.
Sekian video dari saya tentang hardware dan software pendukung jaringan wireless. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.